Shalom sahabat mitra Rema. Hari ini tanggal 18 Mei 2022 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yakobus 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Kenali Sumber dari Rasa Airnya. Saya ulangi, kenali sumber dari rasa airnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, isi firman yang tadi saya baca itu mau memberikan gambaran buat saudara dan saya bahwa kehidupan seseorang yang dia pancarkan keluar itu akan membuktikan dari mana sumber dia berasal. Nah, tadi disimbolkan, diilustrasikan dengan rasa satu air. Itu akan membuat saudara dan saya mengenali sumber air itu. Artinya Tuhan mau bilang buat saudara dan saya pagi ini bahwa kehidupan yang keluar dari saudara dan saya, aliran rohani yang keluar dari saudara dan saya, itu akan bisa menunjukkan kita berasal dari sumber air yang mana. Ya, kita mau lihat, saya mau share 4 poin buat saudara dan saya hari ini, bahwa aliran yang harus menjadi sumber saudara dan saya hanyalah aliran Roh Kudus, aliran air hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Dia berkata dia adalah air hidup. Nah, ketika saudara dan saya mendekat kepada aliran air hidup, minum dari air yang hidup, membiarkan aliran air itu ada di dalam kita, maka kita akan menjadikan Roh Kudus sebagai sumber air hidup itu. Dan dari dalam kita, Yohanes 4 bilang, Yesus bilang kepada perempuan Samaria itu juga, kamu minum air yang kuberikan, dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup yang memancar keluar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita mau lihat, jika saudara dan saya memiliki kehidupan rohani yang bersumber pada aliran Roh Kudus, air hidup, yaitu bersumber pada Yesus, kita akan mengalami 4 hal. Yang pertama, aliran Roh Kudus itu yang memancar dari kehidupan saudara dan saya, ketika keluar, itu dia akan memberi kehidupan rohani, bukan saja bagi kita, tapi juga bagi orang-orang yang tersentuh dengan pelayanan dan pekerjaan kita. Jadi ketika Roh Kudus itu menjadi mata air di dalam saudara dan saya, dan kemudian dia memproduksi itu dalam kehidupan saudara dan saya, keluar dari kehidupan saudara dan saya, maka yang keluar dari kita itu adalah buah dari aliran Roh Kudus itu yang akan memberikan kehidupan rohani bagi orang lain, dan orang bisa menikmatinya. Jadi setiap perkataan yang kita lepaskan, setiap firman yang kita lepaskan, itu akan memberikan dampak kehidupan rohani terjadi. Kebangunan rohani terjadi bagi orang yang mendengarkannya. Itu kalau sumber mata airnya adalah Roh Kudus. Yang kedua, ketika kita tetap bersumber pada aliran Roh Kudus, dari dalam kita akan mengalir aliran air hidup, dan kita akan memberikan dampak ketika itu keluar, bukan saja memberikan kebangkitan rohani bagi orang lain atau kehidupan rohani, tapi yang kedua, akan memuaskan kehausan rohani orang lain. Maksudnya apa? Yesus bilang kepada perempuan Samaria itu bahwa kalau kamu minum air di sumur itu, kamu akan haus lagi. Tapi jika kalau kamu minum air yang kuberikan bagi kamu, kamu tidak akan pernah haus. Oleh sebab itu, ketika di dalam kehidupan saudara dan saya, kita tinggal di dalam aliran Roh Kudus, dari dalam kita akan memancar aliran itu, dan aliran itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Kita akan dipakai oleh Roh Kudus itu untuk memuaskan kehausan rohani orang lain. Melalui pelayanan kita,
melalui firman yang kita sampaikan, melalui pengajaran, melalui apa saja yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, itu akan membuat orang yang kehausan rohani bisa dipuaskan oleh aliran Roh Kudus yang bermanifestasi lewat kehidupan kita untuk orang lain. Yang ketiga, ketika saudara dan saya benar-benar menjadikan Roh Kudus sebagai sumber mata air kehidupan, maka kita akan dipakai oleh Roh Kudus. Dari dalam kita akan mengalir aliran-aliran air hidup, dan aliran air hidup itu akan mampu membersihkan kehidupan rohani orang yang kotor. Maksudnya apa? Ketika saudara dan saya berhadapan dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang terikat dengan dosa, yang dibelenggu dosa, yang benar-benar tidak bisa lepas dari dosa, ketika Roh Kudus itu mulai mengairi kita keluar, terpancar dari kehidupan kita, Dia akan memakai kita untuk mengalirkan itu kepada orang-orang yang memiliki kekotoran rohani dalam hidupnya dan bisa membersihkan kehidupan rohani. Bukan kita, tapi aliran Roh Kudus yang mengalir di dalam kita itu akan bekerja, sehingga melalui kita hanya duta, kita hanya mediator, sehingga melalui kita orang dibersihkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Yang keempat dan yang terakhir, ketika saudara dan saya tetap bersumber pada sumber aliran Roh Kudus, maka saudara dan saya juga bukan saja dari dalam kita akan mengalir aliran-aliran air hidup, tapi kita juga akan membuat orang mengalami sama seperti yang kita alami. Roh Kudus itu akan memenuhi mereka, Roh Kudus itu akan memancar keluar dari mereka, dan mereka juga akan berdampak bagi orang lain seperti yang Roh Kudus lakukan bagi kita, melalui kita untuk mereka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman hari ini Tuhan mau mengajar saudara dan saya. Jika kita bersumber pada aliran Roh Kudus, dari dalam hidup kita tidak akan menghancurkan kebaikan orang lain, tapi akan menghancurkan dosa. Dari dalam kita akan memuaskan kehidupan rohani orang lain, bukan memuaskan daging orang lain. Dari dalam kita akan memuaskan kehidupan rohani kita, kebangkitan rohani kita dan orang lain, bukan kebangkitan daging atau keinginan daging. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Dalam satu sumber mata air hanya bisa menghasilkan satu rasa. Ketika saudara dan saya memiliki Roh Kudus sebagai sumber air hidup, Yesus adalah sumber air hidup itu, maka kita akan menjadi seperti yang saya katakan tadi, memberikan kebangkitan kehidupan rohani bagi orang lain, memuaskan kehausan rohani orang lain melalui Roh Kudus, membersihkan kehidupan rohani orang lain yang kotor ataupun kita sendiri, dan akan membentuk aliran-aliran air hidup itu juga mengalir kepada orang lain melalui kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tetap menjadikan aliran Roh Kudus sumber mata air kita. Amin.